Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33 Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, recommitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah, aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Kata Mazmur 84. Mari pagi hari ini kita terus-menerus memuji Dia. Berikan Dia yang terbaik pagi hari ini bagi Raja di atas segala raja. Amin. Kami rindu Engkau Tuhan pagi hari ini. Yesus, pemeluk
dalam hadirat-Mu ada ungkapan sumber segala hanya hadirat-Mu mengagumi
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat. Alami sesuatu bagi hari ini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa mulia, yes, Kau hadir Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menyembuhkan pagi hari ini Tuhan. Yes, terima pagi hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa kekal. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Haleluya. Raja di atas segala raja, yang membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau Allah yang benar dan Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Kami orang-orang yang berbahagia Tuhan. Sebab kami diam di rumah-Mu. Kami terus-menerus memuji Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Mulut kami penuh pujian. Jiwa yang letih dikuatkan. Segala hal beban berat dilegakan. Sebab kuasa-Mu Tuhan. Yes. Beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Yes. Glory. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang setia dan benar. Amin. Jangan ada yang tidak senyum. Hari ini ada kemenangan.
kami ada, itu semua karena anugerah daripada Tuhan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan, kami dapat menjadi orang yang setia kepadamu. Dan kami tahu secara manusia kami tidak dapat setia. Tapi kami punya Allah yang setia, yang sudah diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa kemampuan yang kau berikan kepada Tuhan juga kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kalau kami dapat setia, itu karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat setia. Kami mau belajar hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dapat menangkap firman-Mu. Dan ini menjadi bekal kami untuk kami dapat setia. Urapi berkati lidah hamba-Mu, biarlah yang menyampaikan firman ini adalah memang dari isi hati Tuhan sendiri. Roh Kudus menuntun, mengarahkan untuk kami dapat, hamba-Mu dapat menyampaikan firman yang adalah hikmat daripada Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Amin. Kita masih pada tema besar kita, yaitu multiplied grace, kasih karunia yang berlimpah. Dan kita sudah memasuki di triwulan kedua dengan tema Grace to Live for the King, yaitu kasih karunia untuk kita hidup untuk Raja. Dan tema bulan Juni ini adalah Faithful to the King, setia kepada Sang Raja. Nah, kata setia itu adalah
lanjutan daripada taat. Kalau kita sudah belajar tentang ketaatan itu adalah bagaimana kita mendengar firman Tuhan, dan kemudian respon kita setelah kita mendengar firman Tuhan adalah bagaimana pendengaran kita ini kita teruskan untuk kita dapat melakukan apa yang kita dengar. Itu yang dinamakan dengan ketaatan. Dan sekarang kita memasuki dengan yang namanya kesetiaan. Sebab di dalam hidup kita itu ketaatan kalau kita lakukan, pertama dikasih firman kita taat. Nah, waktu kita melakukan ketaatan itu nanti kita bisa yang namanya gagal dalam ketaatan. Ternyata waktu kita taat kita tidak melihat sesuatu yang baik. Kita tidak melihat sesuatu yang sepertinya bermanfaat dan kita berhenti. Itu hanya hidup pada taat. Tapi yang namanya setia adalah waktu kita mengalami kegagalan kita bangkit dan kita lakukan lagi. Kita tetap taat dan seterusnya. Ini yang dinamakan setia. Lalu ada beberapa versi tentang seorang karyawan dari satu perusahaan yang mengatakan bahwa saya ini sudah bekerja belasan tahun pada satu perusahaan atau perusahaan ini. Tapi apa yang saya dapat? Gaji saya naik tapi tidak sebanding dengan pengabdian saya. Atau karir saya, jabatan saya tidak sementereng orang yang baru. Dan ada lagi versi kalau kita di dalam gereja itu saya sudah berjemaat di gereja ini selama belasan tahun. Kita cukup bangga dengan kita sudah berjemaat selama belasan tahun. Tapi apakah kemudian Pak Gembala meresponi itu sebagai mengapresiasi bahwa kita sudah berjemaat selama sekian belas tahun? Tentu yang diharapkan Pak Gembala bahwa bukan hanya untuk menjadi jemaat saja, tapi juga untuk melayani pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Seperti kita lihat, kalau kita saksikan sekarang ini kan ada 4 orang ya, biasanya ada 2, kadang-kadang 1. Ini yang namanya orang yang dianggap dalam tanda kutip, nanti kita akan lebih jelas untuk menjelaskan nanti tentang setia. Jadi di dalam Amsal itu Raja Salomo menuliskan dalam Amsal 20 ayat 6, many people profess their loyalty, but a faithful person who can find. Terjemahnya seperti ini, banyak orang menyatakan kesetiaan mereka, tetapi orang yang setia itu siapa yang menemukannya? Nah, kadang-kadang kita bilang kita udah setia nih belasan tahun saya sudah mengabdi di perusahaan, belasan tahun saya sudah menjadi jemaat. Tapi apakah kemudian itu tanda bahwa kita setia? Secara loyalty iya. Tapi secara faithful, orang kepercayaan belum tentu. Saya punya perusahaan, ada karyawan saya yang sudah bekerja 20 tahun. Tapi saya tidak kasih kepercayaan. Kenapa? Karena belum tentu dalam pekerjaannya dia adalah orang yang dapat dipercaya. Seperti itu kan? Ada orang yang baru bekerja 5 tahun, tapi dia betul-betul menunjukkan integritasnya. Saya dapat percaya orang ini. Jadi faithful tidak berbicara tentang lamanya seseorang bekerja. Nah, ini yang dikatakan oleh Amsal ini. Sharing firman Tuhan minggu ini saya beri judul Faithful and Fruitful. Jadi kalau kita faithful, kita jadi orang kepercayaan, kita tidak berhenti kepada jadi orang kepercayaan saja. Kita tidak jadi orang yang setia saja, tapi kita pun harus membawa orang lain untuk menjadi setia. Paling tidak sama dengan kita, lebih baik, lebih setia dari kita. Saya ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Kita mulai dari Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini dikatakan hamba. Hamba itu ada 2, yaitu hamba Tuhan dan hamba yang bukan Tuhan. Kalau hamba yang bukan Tuhan itu adalah hamba
Kan ada dua pilihan ya, kita hamba Tuhan atau hamba siapa? Hamba non Tuhan itu adalah hamba iblis, bisa, hamba uang juga bisa kan? Alkitab menuliskan seperti itu. Tapi kita tidak bahas yang tentang non Tuhan, karena ini tidak menjadi bagian kita, tidak menjadi domain kita. Kita bahas sekarang kita adalah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan adalah seorang yang dipilih dan ditebus oleh Sang Raja, oleh Tuhan. Kalau orang yang dipilih, kalau Tuhan yang memilih, kira-kira bisa salah nggak? Enggak ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kita memilih, saya memilih Yana sebagai istri saya. Tentu yang saya lihat apa? Apakah Yana ini buruk rupa, buruk kelakuan, buruk sikap? Tentu enggak kan? Saya akan memilih orang yang memang punya kualitas, sekalipun orang itu mungkin belum memperlihatkan kualitasnya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memilih orang, itu adalah apa? Dia tahu kemampuannya, dia tahu kesetiaannya, dia tahu ketaatannya. Sebab Tuhan melihat hati. Beda dengan manusia yang hanya melihat rupa, bisa tertipu. Nah, jadi sekarang ayo tunjuk sebelah kanan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan kamu dipilih Tuhan. Jadi kamu adalah hamba Tuhan. Nah, jadi seorang hamba, lalu kemudian apa yang diberikan kepada hamba? Dikatakan bahwa hamba itu dipanggil dan dipercayakan. Tuhan memanggil dan Tuhan mempercayakan. Tuhan tidak hanya memanggil saja, tapi dia memanggil dan mempercayakan. Apa maksudnya? Sang Raja ingin hubungan yang terus bertumbuh dengan hambanya untuk menjadi hamba kepercayaan. Jadi bukan Tuhan hanya pilih saja loh ya, saya pilih ini kemudian apa? Dibiarkan. Enggak. Tuhan ingin hambanya melakukan sesuatu. Semua hambanya. Jadi sebenarnya tidak ada seorang hamba yang hanya diselamatkan saja. Kemudian Matius 25 ayat 15, seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan memanggil hambanya dan Tuhan lihat kesanggupannya. Kira-kira kita bisa tahu kesanggupan kita enggak? Enggak kan? Tapi kita lihat kesanggupan macam apa yang dimaksud oleh Tuhan, supaya kita enggak salah. Karena kita jangan menilai diri kita. Kesanggupan apa yang diberikan? Kesanggupan itu dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Artinya kekuatan untuk melepaskan kuasa atau kemampuan. Arti pertama yaitu kekuatan yang melekat atau berada dalam diri seseorang. Yang kedua, kuasa untuk menghadirkan mujizat. Yang ketiga, kekuatan moral dan jiwa yang sempurna. Yang keempat, kuasa dan pengaruh untuk memiliki kekayaan dan kemakmuran. Nah, sekarang kalau kita bilang ini adalah sosok siapa? Siapa? Ya, ini adalah sosok Roh Kudus. Kemampuan yang Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang menilai diri kita, tentu tidak bisa untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, bisa enggak? Harusnya bisa ya, nanti kita lihat lagi supaya lebih jelas. Nah, ini Tuhan Yesus tidak hanya memberikan, kemudian dia tidak memberikan bagaimana penerapannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 26, Tuhan Yesus menjelaskan tentang bagaimana penerapannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini fungsinya Roh Kudus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan. Hamba diberi hamba yang 5, menerima 2, menerima 1, itu diperintahkan Tuhan untuk menjalankan talentanya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, dia memberikan penolong dan penghibur. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira kalau Tuhan kasih penolong, berarti pekerjaannya apa? Kalau dikasih penolong, berarti pekerjaannya apa? Saya buat lebih simpel. Kapan kita perlu ditolong? Saat
susah. Berarti pekerjaannya berat dong. Tuhan tahu itu berat. Kapan kita dikasih penghibur? Sedih, susah, kejepit kalau orang bilang. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dua ini. Tuhan kasih kita firman, perintah untuk menjalankan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Dia kasih kita yang namanya kesanggupan. Kesanggupan itu Roh Kudus untuk menolong dan menghibur. Berarti apa yang Tuhan perintahkan itu mudah, ya? Mudah ya? Enggak kan? Susah. Sang raja tahu kesulitan atau penderitaan yang akan dihadapi oleh hambanya dan apa yang dibutuhkan oleh hambanya karena firman atau perintah yang Dia berikan. Ternyata Yesus tahu loh. Nah, kalau Yesus tahu, harusnya kita perlu menggerutu enggak? Saya juga dulu menggerutu. Saya jujur, saya dulu menggerutu. Ngomel iya, seperti bangsa Israel. Tapi lama-lama saya juga akhirnya bisa mengerti. Daripada saya menggerutu, kemudian saya ceritakan kepada orang lain dan orang banyak supaya saya kelihatannya dihibur, tapi ternyata saya juga memberikan yang tidak bagus. Lebih bagus saya sampaikan itu sama Tuhan. Kalaupun saya menyampaikan itu sama beberapa orang supaya apa? Pelajaran hidup orang lain itu menjadikan pengalaman hidup supaya kita tidak melakukannya. Pikirkan untuk kita bicara dengan orang lain itu adalah orang yang memang dewasa dalam pemikirannya. Sehingga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, tetapi kelemahan orang lain dipakai untuk belajar supaya kita tidak melakukannya. Nah, apa bentuk kesanggupan yang diberikan sang raja untuk memperlengkapi hambanya? 1 Korintus 12 ayat 7-11 dan Roma 12 ayat 7-8 mengatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang, berarti setiap orang punya karunia berbeda-beda enggak? Berbeda-beda ya. Untuk kepentingan bersama. Nah, ada beberapa karunia roh yang saya catat di sini. Yaitu yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yaitu orang yang memang dia itu sabar. Kalau ngomong itu ngadem, orang bilang ngadem itu apa ya, mendinginkan. Kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Orang ini senang belajar, kemudian apa yang dia pelajari itu dia katakan tentang kebenaran. Yang ketiga karunia iman. Karunia iman ini kita mesti tangkapnya begini. Alkitab menuliskan bahwa tidak dapat seorang pun datang kepada Yesus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita punya iman sekarang kepada Tuhan, kepada Yesus, karena apa? Roh Kudus. Yang keempat, karunia kesembuhan ilahi, kalau dia mendoakan orang sembuh. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Berdoa, turun hujan. Orang mati bangkit. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Ke-8, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang 9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang ke-10, karunia untuk melayani. Yang 11, karunia untuk memimpin. 12, karunia untuk memberi atau kemurahan hati. Nah, paling tidak kita itu punya satu. Tapi Tuhan berikan kita paling tidak dua. Kita mulai dengan karunia iman kita punya. Sudah ada dalam kita kan? Nah, tinggal karunia yang lain. Pak, saya susah Pak untuk pelayanan. Saya enggak bisa nyanyi. Saya enggak bisa main musik. Saya enggak bisa multimedia. Oke? Karena tidak bisa begitu, kita ambil yang satu karunia iman kita sudah punya. Yang kedua ini adalah karunia untuk melayani. Apa yang kamu bisa untuk melayani orang lain? Saya hanya bisa nyapu Pak. Ya udah kamu sapu aja. Tempat ibadah perlu disapu kan? Bisa kan? Kenapa nggak bisa? Saya hanya bisa masak. Setiap pertemuan, setiap ada kegiatan, kan perlu masak-masak juga kan? Berarti sebenarnya punya alasan enggak untuk kita tidak melayani? Harusnya enggak punya ya. Oh saya ini tidak punya waktu. Saya punya usaha. Pakai yang pertama sama yang 12. Nanti Tuhan akan kasih kemurahan hati dan kita memberi. Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena kita menolak.
karunia itu. Roh itu lemah, daging itu kebalik ya. Nah, oke. Nah sekarang ini, jadi mengerti ya di sini ya. Jadi Tuhan sudah kasih kesanggupan. Kesanggupan itu ada pada kita. Sebenarnya kenapa kita enggak mau? Kalau saya cuma bisa tukang sapu. Kenapa emang kalau sapu? Kalau kita mulai membandingkan dengan yang lain, lebih keren berkhotbah daripada sapu, Pak. Malu saya. Itu yang membuat kita enggak bisa melakukan. Masakan saya tidak seenak restoran, Pak. Enggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana kesanggupan bisa ada dalam diri kita nih? Supaya kita yakin sekarang Tuhan kasih kesanggupan. Tapi kan kesanggupannya enggak ada pada saya, Pak. Kita coba lihat. Alkitab tulis apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Saya minta Saudara Riki bisa tolong dibacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Atau siapa yang sudah, Mr. Oscar? Sudah? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Terima kasih. Nah kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan bertobat dan hendak kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Siapa yang belum dibaptis? Ada kan? Semua sudah dibaptis kan? Seharusnya punya, kalau berdasarkan Alkitab ini harusnya sudah punya karunia roh. Sudah terima enggak? Sudah terima kan? Nah sekarang kita lihat lagi di ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Jadi Roh Kudus itu bagi siapa? Karunia roh untuk siapa? Untuk saya, untuk anak-anak saya, dan orang yang masih jauh, yang belum dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kita itu harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah sekarang selalu akan ada dua pilihan penting bagi seorang hamba sehubungan dengan kesetiaan. Yang pertama adalah pergi dan menjalankan, dan yang kedua pergi dan menguburkan. Ini yang dituliskan dalam Matius 25 ini. Kemudian Matius 25 ayat 19 dikatakan lama sesudah itu, kesetiaan itu butuh waktu yang panjang untuk dikatakan setia. Tadi di awal sudah saya jelaskan, waktu kita taat, kita melakukan ketaatan, kita gagal, kita maju lagi sebelum Tuhan datang, sekalipun kita gagal 100 kali, sebelum Tuhan datang, kita harus terus berusaha. Baru yang namanya setia. Kalau kita berhenti ya berarti kita tidak setia. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Mulai nih, akan ada waktu untuk perhitungan datang. Kalau ujian ada waktu yang namanya penilaian. Setelah ujian akan ada penilaian. Nah, ini mesti kita simak baik-baik bahwa waktu perhitungan itu ada. Jadi manfaatkanlah hidup kita selama Tuhan Yesus belum datang. Kita lihat dari perumpamaan ini bagaimana hasilnya. Matius 25, 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Kata Tuhan, di sini saya tulis 5 dan 2 itu karena sama tulisannya, sama semuanya. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah kalau kita lihat di sini ya, tadi ada 2, keputusan kita adalah pergi dan menjalankan dan pergi menguburkan. Yang pergi dan menjalankan itu membawa 5 talenta, sudah ada kesanggupan dalam hidupnya. Kemudian talenta yang dipercayakan ini menghasilkan 5.
5 menghasilkan 5. Nah sekarang kita lihat, apakah Tuhan mengapresiasi hasil atau Tuhan mengapresiasi usaha? Kita lihat dari mana? Dari apa penilaian yang Tuhan berikan di ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah dikatakan di sini yang punya 5 dan 2, kalau kita baca sama-sama itu kata-katanya sama. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Yang 5, yang 2 kata-katanya sama, baik sekali perbuatanmu. Tapi kenapa bisa maksimal? Karena waktu berjalan, karena tadi waktu lama sesudah itu, waktu berjalan mereka memakai kesanggupan. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak mungkin. Tapi kalau kita pakai Roh Kudus, kita maksimal. 5 akan menghasilkan 5, 2 akan menghasilkan 2. Nah, dikatakan hambaku yang baik. Kenapa dikatakan baik? Karena dikasih kepercayaan, melakukan kepercayaannya. Setia. Kenapa dikatakan setia? Karena orang ini melakukan dengan kesanggupan yang diberikan. Waktu kita gagal di dalam kesetiaan kita yang pertama, ketaatan kita yang pertama, Roh Kudus bilang maju terus nak, jalan terus. Waktu kita lakukan, itu yang dikatakan setia. Waktu kita bilang, aduh Roh Kudus capek, aku letih lesu, sudahlah, aku berhenti saja. Itu selesai. Nah kita lihat yang menerima 1, Matius 25 ayat 24 sampai 27. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Dia sebenarnya salah enggak? Dia kan tidak mencuri kan? Dia hanya menyimpan, salah enggak? Tuhan, aku percaya kamu Tuhan. Aku punya iman sama Tuhan. Tapi aku enggak mau buat apa-apa Tuhan. Aku jadi jemaat saja. Tiap minggu aku datang. Cukup kan? Nah, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, sekarang kita lihat kenapa dikatakan jahat. Kejam ya Tuhan bilang jahat. Karena jahat, sesuatu yang dipercayakan tidak dijalankan. Malas artinya apa? Tidak mau berkomunikasi dengan kesanggupan. Kan begitu kan, kita punya karyawan sudah lama, 15 tahunan kerja sama kita. Tapi kalau misalnya kita ngomong, dia selalu bantah. Terus kita suruh kerjakan, dia tidak kerjakan. Akan jadi seperti ini kan? Kita bilang apa? Sekalipun kamu 15 tahun, tapi kamu jahat dan malas. Kalau aku kasih kamu hidup, aku tetap percayakan kamu sebagai pegawai, itu karena aku kasihan sama kamu. Aku kasihan sama keluarga kamu dan sebagainya. Kalau begitu kira-kira, nelongso enggak waktu kita dengar? Kan itu terjadi kan? Dalam keadaan nyata sering terjadi seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih, kenapa bisa begitu? Dasarnya adalah ini, pergi dan menjalankan dan pergi dan menguburkan. Ternyata Alkitab menuliskan kata pergi dan menjalankan itu perginya itu berbeda. Pergi yang pertama adalah poreomai, artinya pergi menjadi pengikut. Dia pergi, dia ikuti semuanya. Gagal, lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi. Yang kedua, yang pergi dan menguburkan, kata perginya itu apercomai. Pergi berlalu atau keluar dari jalur. Nah, kalau kita bilang begini, pergi apercomai ini adalah orang ini kompromi dengan pikiran dosa sekalipun sudah ditebus. Kita udah tebus nih, kita udah dipilih, kita udah tebus sebagai hamba Tuhan. Tapi pikiran dosa ada dalam kita itu karena siapa? Keputusannya di mana? Di hamba ini. Hamba yang menentukan keputusannya. Sekalipun sudah kemampuannya sudah diberikan, penebusannya sudah diberikan. Tapi hamba yang menentukan. Sehingga Matius 25 ayat 24 dikatakan, aku tahu. Memang dia tahu. Ya dia lihat
Benar kan dia tahu karena dia lihat. Tapi apakah kita bisa hidup dengan penglihatan kita? Alkitab menyatakan kita harus hidup dengan iman. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kalau kamu tahu kejam, harusnya kamu lakukan sesuatu. Tapi Tuhan ini baik. Hamba yang satu langsung dihukum. Tapi untuk kita, Tuhan menjelaskan. Seharusnya, kalau yang ini kan tidak ada kesempatan, tapi untuk kita Tuhan kasih kesempatan. Seharusnya kamu berikan kepada orang lain yang dapat menjalankan. Kadang-kadang dalam beberapa hal tuh kita tidak bisa. Saya tidak bisa multimedia, tapi gereja ini membutuhkan orang multimedia. Nah kalau saya bilang Tuhan, maaf ya, saya tidak bisa. Bukan seperti itu. Saya termasuk tergolong dari hamba yang jahat dan malas. Harusnya saya melakukan apa? Saya lihat ada beberapa orang yang bisa nggak multimedia. Saya ngajak, saya bangun hubungan, saya bangun pondasinya, saya ajak untuk melayani. Itu yang harusnya dilakukan. Dan ini bagi kita. Alkitab menuliskan ini untuk kita. Untuk orang yang menerima satu, tidak diberikan kesempatan. Jadi kasih karunia untuk kita semua. Nah kemudian lalu kita bilang sekarang, bagaimana dengan orang yang menjadi pengikut? Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya cuma bahas tentang memikul salib. Memikul salibnya setiap hari, berarti apa? Salib kita dan salib orang sama. Benar ya? Enggak ya? Salib kita dan orang lain itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh bilang bahwa harusnya yang ini yang benar, kamu harus ikut aku. Enggak. Semua orang punya salib masing-masing dan kita harus hargai itu. Apa itu salib? Salib itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkorban bagi kepentingan orang lain. Itu salib. Jadi salib bukan berbicara tentang penderitaan yang saya alami supaya saya mendapat sesuatu. Enggak. Kehendak Tuhan yang Tuhan taruh untuk kita yang berkorban untuk orang lain. Itu salib. Nah sekarang kita coba jabarkan. Salib kita itu apa? Saya ngomong tentang saya biar lebih mudah. Salib saya itu apa? Saya adalah seorang laki-laki, berarti saya adalah seorang bapak, seorang suami. Itu salib saya. Kenapa saya bilang itu salib saya? Saya harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup saya, sehingga istri saya, anak-anak saya itu melihat Tuhan melalui hidup saya. Itu salib yang harus saya pikul. Nggak bisa dong saya belajar dari Ricky, kemudian saya terapkan ke istri dan anak saya. Nah waktu pelaksanaannya kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kenapa ya istri saya ini kok dulunya bidadari, setelah saya nikahi 5 tahun kok dia berubah menjadi setan gitu ya. Kan gitu kan? Padahal sebenarnya yang membuat dia jadi setan siapa? Saya dong. Ya. Kan Tuhan ciptakan dia jadi manusia kan? Serupa dengan Tuhan. Nah ini, seperti ini. Jadi kita mesti lihat salib yang harus kita pikul. Gampang, mudah, cepat enggak? Enggak, membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana kita menerima orang tua yang Tuhan berikan sama kita? Kita enggak bisa milih, itu salib kita. Kalau orang tuanya baik, masih oke. Saya kasih contoh lagi. Anak saya, pada saat dia marah-marah dia ngomong sama saya, Papa ngapain Papa jadi pengurus gereja? Gara-gara Papa sibuk urus gereja, aku jadi seperti ini. Semua orang bilang kamu anak wakil gembala, harusnya begini, harusnya begini. Lebih bagus Papa nggak usah urus gereja. Itu salib yang harus saya pikul. Saya cuma bilang apa? Atau ada lagi yang barusan. Tahu begini, saya nggak mau pelayanan. Lebih bagus saya nggak cepat-cepat dibaptis, biar papa mama saja yang pelayanan. Itu salib yang harus saya pikul. Loh, saya harus menjelaskan dengan mereka. Saya bilang, kalau kamu lihat papa sekarang, harusnya kamu juga tahu kan, dia menjelaskan kepada saya kenapa alasannya, kenapa saya harus berhenti pelayanan. Bla 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 banyak lah. Saya bilang, kamu belum tahu
bagaimana papa dulu Tuhan panggil. Waktu kamu tahu, nanti kamu akan jadi seperti papa. Sekarang papa hanya bisa memperlihatkan kamu bagaimana bagaimana untuk jadi orang yang setia, bagaimana orang yang menjadi pelaku firman. Ini salib yang harus papa tanggung. Kamu mau mengerti kapan? Nanti saatnya. Tuhan yang akan menunjukkan itu kepadamu secara pribadi. Nah, sekarang salib apa dalam pelayanan? Ricky bisa musik, bass, drum. Adi juga bisa drum. Mr. Oscar bisanya Isakuiki. Salah ya. Mr. Oscar bisa gitar, bisa nyanyi dan sebagainya. Tapi mesti perhatikan, kalau itu kemudian hanya untuk kita saja yang bisa, apakah sudah memikul salib? Belum kan? Kita harus ngajarkan kepada orang lain. Susah enggak? Susah. Di situ justru pikul salibnya ya di situ. Nah, ini yang perjalanan panjang yang nanti Tuhan inginkan. Makanya faithful itu, kesetiaan itu harus berbuah. Jangan hanya pada kita saja. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Waktu kita mengalami kesusahan, kita bilang, Tuhan, Roh Kudus, kenapa ya? Kok ini susah sih? Saya sudah ngajarin loh, saya sudah berkorban loh. Roh Kudus selalu, nanti kita dengar apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Supaya nanti kita bisa tahu, waktu dia kasih, ayo lakukan lagi. Aduh Tuhan, capek dah Tuhan, orang ini berapa kali, udah 10 kali loh Tuhan. Kalau Ananias bisa berkata seperti itu, kita punya perjanjian baru, lebih tipis daripada yang ada. Karena Ananias waktu disuruh bertemu dengan Paulus, apa yang Ananias katakan? Tuhan, bukankah dia penganiaya jemaat? Dia punya legalitas untuk menganiaya jemaat. Bahkan itu Stefanus dia yang bunuh kan. Kamu suruh aku ke sana Tuhan. Aku sembunyi aja sudah bagus. Tapi Tuhan suruh. Ketika Ananias taat, Paulus bertobat. Yang banyak kita pelajari sekarang adalah kitab yang dituliskan oleh Paulus. Nah itu contohnya pikul salib. Nah sekarang kesimpulannya adalah sang raja ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan hambanya, bukan sekedar menyelamatkan. Jadi jangan salah ya, kita diselamatkan itu bukan, kita bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan ingin kita bangun hubungan dengan dia. Hubungan yang lebih dekat. Kita tidak akan pernah bisa lebih dekat dengan Tuhan kalau kita tidak masuk dalam yang menjadi rencana Tuhan, dalam pembentukan Tuhan. Siapa sih Tuhan yang kita kenal? Tuhan yang kita kenal mungkin Tuhan itu adalah penolong, berarti harusnya kita dalam kondisi susah, terjepit, baru kelihatan Tuhan tolong. Oh kita menuliskan Tuhan itu penyembuh, berarti kita harusnya apa? Sakit disembuhkan kan? Tuhan itu murah hati, berarti apa? Kita dalam keadaan apa? Kekurangan. Tuhan itu menyediakan, kita kekurangan. Loh, siapa yang coba sekarang kita pikirkan baik-baik, kita kenal Tuhan dari mana? Apakah kita kenal Tuhan karena Tuhan memberikan kita kebahagiaan dan menghindarkan kita dari penderitaan? Bagi saya enggak. Tuhan itu hidup. Berarti apa? Kita punya Tuhan yang tahu kita susah dan dia tolong kita. Kan begitu kan? Kalau dia sudah mati, ya kita harus berjuang sendiri. Sang raja ingin hambanya masuk dalam rencana besarnya. Diselamatkan, dimasukkan dalam rencana besarnya. Untuk menjadi orang kepercayaan dengan kesanggupan yang diberikan. Dia ingin kita masuk dalam rencana besarnya. Dia kasih kita kesanggupan. Nanti baru kita tercengang, wah ternyata bisa ya. Bisa ya saya lakukan. Tapi ingat, Tuhan cuma bilang satu. Jangan kamu bilang bahwa kamu yang melakukannya itu. Tapi karena aku yang melakukan. Yang ketiga, sang raja ingin hambanya masuk dalam kebahagiaan sang raja. Kita tidak perlu mati dulu baru masuk surga. Tapi Tuhan kasih apa? Surga turun ke
bumi karena kita. Nah sekarang bagaimana untuk kita menjadi hamba yang setia? Yang pertama itu berani melakukan firman sang raja untuk menyenangkan hati sang raja. Pikirannya hanya satu, menyenangkan hati sang raja. Saya mau menyenangkan hati sang raja. Kenapa saya bilang kita mau menyenangkan hati sang raja? Karena apa? Kadang-kadang yang Tuhan suruh itu tidak enak buat kita. Tapi kalau kita pikir saya mau menyenangkan hati sang raja, ya contohnya begini. Tiba-tiba datang satu orang yang bilang gini, ayo ikut lomba lari, sekarang nih hadiahnya 18 juta. Saya bisa lari. Kecepatannya durasinya 1,5 jam, 10 kilo. Saya bisa 1 jam nih. Terus kemudian saya begini, saya kalau pergi gereja, saya nggak dapat 18 juta. Pusing nggak? Mikir nggak? Ada. Tapi Tuhan bisa berikan lebih dari 18 juta. Saya memutuskan untuk pergi gereja. Ini butuh keberanian dari mana? Dari kita. Roh Kudus sudah bilang, pergi gereja nak, pergi gereja nak, pergi gereja nak. Kita nggak mau. Yang kedua, berani bertekun. Bertekun ini apa? Waktu kamu melakukan, waktu sekarang kita punya, kalau saya bilang pasangan saya lagi nanti dia marah-marah di rumah, repot. Kita punya pasangan, kemudian pasangan kita ini sangat jahat. Terus kita bilang gini, aduh Tuhan, cerai aja lah, mudah kan? Tapi Tuhan bilang enggak, bertekun terus. Bertekun itu artinya terus maju, terus jalan. Sampai lihat bagaimana Tuhan mengubah semuanya. Jangan-jangan itu yang harus dirubah kita, bukan dia. Yang dialami kita dulu, baru kemudian kita bisa membagikan. Yang ketiga, B yang ketiga yaitu berhubungan dengan Roh Kudus. Selalu Tuhan gimana. Nah saya punya pengalaman ini yang saya bisa ceritakan begini. Waktu toko saya terbakar, mungkin saya sudah pernah ceritakan tapi saya ceritakan lagi karena berhubungan. Waktu toko saya terbakar, saya lagi terbakar ya. Saya bilang Tuhan, saya tahu kamu pasti akan tolong saya. Mobil pemadam sudah ada 3 atau 4 saya lupa. Terus kemudian cuaca mendung, saya bilang Tuhan kamu pasti tolong saya. Saya udah setia nih, saya udah melakukan persepuluhan dan sebagainya. Saya sudah mulai kasih ingatkan Tuhan. Terus Tuhan bilang kalau aku habisin semuanya gimana? Saya itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara Roh Kudus. Diulangi lagi, terus saya bilang. Waktu saya bilang ya terserah Tuhan lah. Begitu saya bilang terserah Tuhan, datang satu orang pemadam, Pak tolong Pak minggir Pak. Nanti siapa tahu ada ledakan. Begitu saya minggir, bus, langsung habis di depan. Saya bilang Tuhan kamu beneran gila, kejam banget kamu Tuhan. Terus Tuhan kasih saya sepertinya menenangkan saya, menghibur, posisi menghibur. Dia menghibur. Ingatkah firman yang kamu sampaikan? Ini hari Minggu, saya khotbah lagi. Ingatkah firman yang kamu sampaikan? Ini lagi khotbahnya ini tentang ini nih. Kamu kembalikan 5, baru dikasih kepercayaan 10 kota. Kan versi yang lain kan, ada versi satunya di Lukas, kasih kembali 5, dapat 10 kota. Saya ambil, saya akan berikan kamu yang lebih baik. Saya langsung diam, hati-hati. Enggak hati-hati dong. Kalau memang itu Tuhan Tuhan ingin sampaikan saja. Enggak ada masalah. Kamu harus praktek lebih dulu. Saya gini Tuhan, oke Tuhan. Saya tenang. 3 bulan kemudian ketenangan saya mulai hilang. Karena apa? Penghasilan sudah mulai susah kan? Toko-toko masih harus kita bayar, asuransi belum keluar. Kita kalkulasi. Pondok Daun penghasilannya masih lumayan lah, bisa lah nutupi. Tapi ternyata tidak bisa juga. Waduh, saya bilang Tuhan gimana ini? Tuhan, saya harus bagaimana? Saya ini suami, saya harus menghidupi anak saya. Istri saya besok ulang tahun. Tuhan kenapa harus terjadi? Nah, kemudian Roh Kudus itu bisa bicara sama saya seperti ini. Kamu, apa yang ada padamu itu yang kamu kerjakan. Apa Tuhan? Saya punya rumah burung, tapi selama ini karena saya jaga toko, saya tidak pernah urus rumah burung walet. Terus saya bilang, Tuhan, saya tidak ngerti loh Tuhan.
Roh Kudus saya enggak ngerti gimana caranya. Roh Kudus ingatkan saya, waktu Adam menamakan binatang, siapa yang memanggil binatang itu? Apakah Adam mencari binatang? Saya langsung ingat yang saya pelajari, binatang itu datang ke Adam. Dan Tuhan kasih nama sesuai dengan karakteristik dari binatang itu. Kemudian Tuhan bilang, siapa yang memanggil binatang berdua-duaan, berpasangan, datang ke Bahtera Nuh? Saya langsung, ya Tuhan, saya nurut. Terus saya mulai pergi ke rumah burung. Dimulailah pertualangan itu kan, pergi. Nah saya mulai belajar. Tuhan pakai kemampuan, dia ajarin. Saya lihat, saya pelajari, saya punya ipar yang juga ajarin saya dan sebagainya. Akhirnya saya bisa lebih nangkap karena saya percaya kemampuan dari Roh Kudus. Harus diginikan, seperti ini. Terus saya lihat ya, di tempat saya punya ipar, punya rumah burung banyak. Itu ada beberapa burung hantu. Di tempat yang saya urus, itu sampai sekarang belum saya dapat. Cuma 1 kali saya dapati burung hantu yang masuk. Itu pun burung hantunya yang cekek matanya, yang saya tangkap sendiri. Tidak pernah ada. Apakah saya melakukan banyak hal? Apakah saya melakukan trik-trik? Enggak. Saya percaya itu Tuhan. Di tempat sebelah sana, itu pengurusnya bilang apa? Pak, di sini ada burung hantu enggak? Di tempat saya, dalam tahun kemarin 50 ekor saya matikan. Saya bilang itu kalau bukan Tuhan, saya enggak melakukan apa-apa kan? Burung hantu bisa masuk kapan saja. Tapi Tuhan, yang kita bisa lakukan hanya kita berani berhubungan sama Tuhan. Yang terakhir adalah ketika Tuhan bilang, satu saat Tuhan bilang gini sama saya, stop, sekarang kamu harus punya usaha yang lain. Saya bilang Tuhan, saya jelaskan sama istri tapi saya enggak bisa bilang Roh Kudus. Saya bilang kita harus punya usaha yang lain. Dia agak kurang setuju. Saya bilang Tuhan, istri saya enggak setuju loh. Tapi saya jalan. Saya tahu kamu pasti akan uruskan semuanya. Terus saya pergi ke Lombok. Desember kemarin saya ketemu dengan Pak Arifin. Pak Arifin bilang, Tudi bagaimana kabarnya kamu? Saya jelaskan. Tiba-tiba beliau bilang gini, ingat ya sekarang kamu harus punya usaha baru selain rumah burung walet. Saya bilang, Pak, itu tepat seperti yang saya dapat. Tapi ingat, kira-kira ada ini enggak? Ingatnya apa? Pak Arifin bilang, jangan kamu terikat lagi. Tuhan sudah lepaskan kamu dan jangan kamu memilih terikat lagi. Toko kan mengikat. Saya bilang, iya Pak. Makanya kemudian kan dari Desember sekarang bulan 6 ya. Bulan kemarin itu sudah tiba-tiba ada yang datang. Saya mau jual properti saya. Saya bilang, sama yang lain dah. Karena saya belum punya dana. Tapi wangsit dari orang tua saya harus ke Koko. Aduh, saya bilang, kan susah nolaknya kalau gitu kan. Saya bilang, aduh gimana ya. Tapi saya enggak punya, berapa aja dulu dah. Nah terus ada lagi yang datang kemudian, mau jual lagi. Saya bilang, aduh. Terus saya sudah sama yang ini, tapi kalau yang ini aja belum lunas. Bagaimana? Saya ketemukan dulu ya, mau enggak dia kita bagi? Enggak apa-apa, ketemu. Semua dimudahkan. Terus saya bilang, Tuhan, saya jadi berhutang loh. Kemarin saya tidak berhutang. Dan saya sudah tahu hidupnya enak tidak berhutang dengan tanpa hutang. Saya bilang, saya jadi berhutang. Saya bilang, Tuhan, banyak loh ini. Berapa kali lipat dari yang dulu. Dan usaha seperti ini. Tuhan bilang, kamu Tuhan siapkan buli-bulimu. Aku yang akan memenuhkannya. Itu saya langsung, Tuhan saya siap. Nah ini kalau kita biasa bergaul dengan Roh Kudus. Jangan kemudian sekarang kita bilang begini ya, nanti Roh Kudus itu, jangan kalian berpikir bahwa Roh Kudus itu berbicara audible dengan saya. Ya, kadang-kadang dia berbicara audible dengan saya. Tapi dia juga bisa berbicara melalui orang lain. Tapi kalau kita rasanya, terimanya itu damai, kadang-kadang juga rasanya tidak enak, tapi kita pikir, itu hati-hati, itu pesan dari Roh Kudus. Nah sekarang, saya mesti kasih tahu manfaat daripada kesetiaan pada Sang Raja. Supaya kita juga balance.
Kalau tidak ada manfaatnya buat kita, kadang-kadang kita malas untuk melakukannya. Nah ini, yang pertama, menyenangkan hati sang raja. Kalau kita punya tujuan menyenangkan hati sang raja, waktu kita dapat tawaran yang membuat kita menjauh, kita harus berpikir, Tuhan, saya disenangkan, Tuhan senangkan enggak? Kalau Tuhan tidak disenangkan, saya tidak mau juga. Itu yang namanya kesetiaan. Kalau Tuhan disenangkan, Dia akan mengasihi kita lebih. Dia akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Yang kedua, masuk dalam kebahagiaan sang raja. Ini sudah ya, menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Nah yang ketiga, hidup semakin mengasihi sang raja. Kenapa kita tidak dapat merasakan kasih Tuhan? Karena kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Pak Gembala minggu lalu cerita, dia dengar satu lagu dan dia nangis karena lagu itu. Saya bilang, Pak, karena Bapak punya pengalaman. Waktu kita punya pengalaman, kita nyanyi lagu itu, kita ingat pengalaman kita. Itu yang membuat kita nangis. Kenapa kita tidak pernah nangis? Kenapa? Kita tidak punya pengalaman. Jadi lagu hanya sekedar nyanyi aja. Waktu kita lihat Tuhan tolong kita, waktu kita lihat Tuhan sembuhkan kita, waktu kita lihat Tuhan pulihkan kita, waktu kita lihat bahwa kemudian Tuhan ikut campur dalam banyak hal dalam hidup kita. Itu baru kita bisa mengasihi Tuhan. Yang keempat, hidup menjadi garam dan terang. Kesetiaan yang kita hidupi tidak berhenti kepada kita. Tadi saya ceritakan, anak saya tanya kepada saya, kenapa harus melayani Tuhan? Kenapa setia sama Tuhan? Kalau saya tidak ngalami, saya mau cerita apa dengan mereka? Saya mau bagikan apa tentang kesetiaan? Saya mempengaruhi hidup mereka dengan kesetiaan yang saya tangkap dari Alkitab, kemudian saya comot? Tidak bisa kan? Pengalaman akan membuat mereka melihat hidup saya, dan saya bisa membagikan tanpa ada rasa intimidasi. Dan baru yang terakhir yang namanya mahkota kehidupan, itu untuk pribadi kita masing-masing. Saya sampai bilang dengan anak saya, Papa bisa tinggalkan kamu harta, tapi harta akan habis. Papa pun akan habis, satu saat Papa akan selesai hidupnya di dunia ini. Yang saya mau bagikan sama anak saya adalah Tuhan. Tuhan yang ada sebelum saya ada, dan Tuhan yang tetap ada pada saat saya sudah tidak ada. Itu yang saya mau bagikan. Supaya kalau dia pegang Tuhan ini, dia akan hidup dan Tuhan akan memberkati hidupnya. Saya lihat Daud, ketika Daud setia sama Tuhan, Tuhan memberkati 4 keturunan Daud. Sekalipun 4 keturunan ini semuanya tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Nah sekarang keputusan ada di tangan kita. Yang pertama, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Pastikan ini dulu, kita hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Dan rencana Tuhan untuk kita, Tuhan sertakan dengan kemampuan sesuai dengan kesanggupan yang ada pada kita. Dia tidak minta lebih, kecuali manusia mungkin bisa minta lebih. Yang keempat, kita akan punya pengalaman kalau kita masuk dalam semua itu. Keputusan ada di tangan kita semua, dan saya harap bahwa firman ini bisa mengubahkan kita semua. Sekalipun kita sedang menghadapi suatu masalah yang kelihatan secara manusia itu susah, berat dan sebagainya, itu adalah kesempatan untuk kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Oke, saya undang song leader singer untuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Lagu ini berkesan sekali. Saya coba mencari lagu. Lagu yang mengajarkan untuk kita mendapat mahkota kehidupan, kita harus setia mengiring Tuhan. Sekalipun kita harus mengalami banyak penderitaan, lembah, air mata, tapi kita
putuskan untuk kita mau setia. Karena kita mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mau lihat Tuhan tuh hidup dan berkuasa dalam melalui hidup kita. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun berat yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapatkan kontak. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapatkan kehidupan. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini menguatkan kami, firman ini membukakan mata hati kami untuk kami mau setia kepadamu, karena kami percaya di dalam kesetiaan kami dapat melihat karya Tuhan Amin. di dalam hidup kami. Dan biarlah karya Tuhan itu semakin nyata Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengadakan perjamuan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau semakin melekat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang belum menerima anggur atau hosti? Tolong. Sudah semua ya? Ada yang belum?
Sudah semua? Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Tuhan memberikan tubuhnya kepada kita, menggantikan kutuk yang ada dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menjadi setia. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang dipecah-pecahkan di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Darah Yesus dicurahkan untuk kita, supaya kita dapat hidup di dalamnya. Kita layak untuk menerima Roh Kudus, dan kita layak bersekutu di dalam hidup Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara ini adalah darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan dengan kebenaran firman. Tambah-tambahkan lagi Tuhan pengurapan Roh Kudus atas bumi. Semakin hari semakin dia dibukakan Tuhan. Kebenaran firman-Mu juga bisa menyampaikan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami ini siapa sehingga Engkau angkat kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Terima kasih dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih dengan penyertaan-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau terus bawa kami semakin melekat dengan Engkau, semakin peka mendengar suara-Mu, dan semakin terus kami mau berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah Tuhan, entah ke kanan entah ke kiri, kami tetap mengikuti pimpinan-Mu. Kami akan terus maju bersama dengan Engkau, karena Engkau Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti, Engkau terus berkarya sampai kami semakin hari semakin indah dan sempurna seperti Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Maka kami tahu tanda-tanda ajaib juga akan menyertai kami. Saat kami menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Kami berbahasa lidah, kami mengartikan bahasa lidah, dan kami semuanya Tuhan, apapun karunia-karunia itu akan dilimpahkan kepada kami sesuai dengan wadah yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas Sumbawa Tuhan, yang hari-hari ini sedang sibuk untuk persiapan MXGP. Biarlah tidak ada kuasa-kuasa yang menyusup di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kendali Tuhan semuanya. Tidak ada yang namanya pertengkaran, perkelahian, kecelakaan apapun selama ada MXGP. Kami tahan semuanya di dalam nama Yesus. Kuasa Yesus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berikan hikmat kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, agar mereka melakukannya semuanya dengan baik, dengan tepat Tuhan. Bahkan benar-benar Tuhan berjalan dengan sukses Tuhan. Karena 4 tahun ini akan dikontrak dengan luar negeri Tuhan untuk ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya yang terbaik yang ada terjadi di Sumbawa ini.
Kami percaya Sumbawa semakin hari semakin penuh dengan damai sejahtera ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja karena banyak orang-orang benar yang hidup di kota Sumbawa ini. Terima kasih Tuhan dengan Indonesia. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan di masa-masa tahun-tahun ke depan yang akan terjadi Tuhan, pemilihan umum Tuhan. Hari-hari ini sudah marak Tuhan, pencobaan-pencobaan ataupun apapun yang mencoba untuk menjatuhkan, saling menjatuhkan. Tapi kami percaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan, kendali-Mu Roh Kudus. Kami percaya Engkau memilih Indonesia sebagai milik kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu Tuhan. Karena banyak anak-anak-Mu yang bekerja, berdoa untuk ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas Bapak Presiden kami Jokowi. Kami mengasihi dia Tuhan. Biarlah dia bisa menyelesaikan semua pekerjaannya Tuhan sebagai pemimpin, sebagai presiden. Dengan anugerah yang dari Engkau, dengan kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Bahkan dengan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk persembahan misi Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan mau terus dituntun oleh Engkau Roh Kudus. Cuma sebagai pendoa atau sebagai pemberita kebenaran firman-Mu kepada teman-teman. Tapi kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Saatnya hari-hari ini kami tahu Roh Kudus sedang bekerja dengan limpah agar semua kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mulai melakukannya dengan berani bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mengasihi Engkau. Karena itu kami memberikan dengan sukacita di hati dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamphot. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Horas, apa rungan? Sama-sama, rungan Balong Serea. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk pertama sekali pada Ibu Stefani. Selamat beribadah bersama jemaat Gereja Tuhan di tempat ini. Dan Ibu Lim, maaf kalau saya salah sebut nanti, Ibu Merling. Ya, betul? Ya, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kami berharap untuk ke depan kita tetap bisa bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan untuk yang berikutnya, sebelum ditutup nanti ibadah kita oleh Bapak Gembala, hari ini untuk yang terakhir mungkin buat adik kita Lionel untuk melayani kita di musik, karena
adik kita nantinya akan melanjutkan studi di Sumatera. Oh maaf, salah ya. Ke Surabaya. Ya, untuk itu kami dari staf gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini, dan untuk mendoakan pengutusan nanti kami serahkan ke Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Lionel sudah tamat SMP ya, tamat kelas 9-nya, menuju SMA mau ke Surabaya. Nah, yang saya melihat ini ya, berapa bulan ini Lionel sudah masuk dalam pelayanan tim PAW, tim musik di depan ini. Yang saya melihat ini dari kedua orang tuanya, Pak Adi dan Linda, mereka yang melayani, dan itu turun kepada anak-anaknya. Dan saya percaya satu hal di sini ya, firman Tuhan di Mazmur, kalau tidak salah di Mazmur itu dikatakan kata-katanya bagaimana yang tepat ya, nanti dulu. Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu. Itu kata-katanya. Itu kepada kamu artinya kepada orang tua. Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu. Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu 2 kali, dan kepada anak-anakmu. Jangan takut, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang sudah melayani Tuhan, dan saudara yang belum, mari kita sama-sama. Seperti apa yang tadi Pak Tudi sampaikan firman, talenta-talenta yang Tuhan berikan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Tidak seharusnya di tempat ini. Mungkin seperti yang tadi dikatakan, memasak, memberi, dalam hal apapun semuanya itu di situ. Amin. Nah, saya bersyukur, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Lionel. Lionel, hal yang besar yang Tuhan terus akan lakukan dalam kehidupanmu. Engkau masih sangat muda sekali. Tapi jangan biarkan orang menganggap engkau rendah. Tapi ada satu kekuatan yang besar di dalammu, itu yang akan terimpartasi di dalammu kepada orang-orang di sekitarmu. Biar benih-benih ilahi yang ada sudah dalam dirimu itu terus bertumbuh, dan bertumbuh. Dan engkau kelak nanti akan terheran-heran melihat dan berseri, dan engkau akan tercengang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Engkau lihat kepada kedua orang tuamu. Mereka menjadi teladan bagimu. Terima kasih Bapa. Biar kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupannya. Kekuatan kemampuan ilahi yang daripadamu Bapa. Biarlah yang menuntut ilmu terus di Surabaya melanjutkan studinya. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat dia menjadi kepala bukan ekor. Dia akan tetap naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, selalu berhasil. Karena Roh Kudus menuntunmu, membimbingmu, menguatkanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku mengutus engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.